warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik semua. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbal alamin. Selanjutnya, seperti biasanya kita pembiasaan membaca surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional, Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo semuanya berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk kalau bertemu dengan Bu Nisa di dalam kelas berarti kita belajar tentang PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, bajunya yang belum rapi, dirapiin dulu. Dasinya yang masih menceng, topinya bisa dilepas, Mas Rehan? Ya, dilepas dulu. Kalau masih ada sampah, silakan dipungut sampahnya, dibuang ke kotak sampah, sudah ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Tidak ada, masuk semua berarti. Masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Saya, Bu. Tentang apa, Putri? Tadi tentang keragaman riwayat Ahmad, menjelaskan tentang kedudukan manusia di hadapan Allah. Iya, minggu kemarin kita belajar tentang hadis keragaman. Hadisnya riwayat Ahmad, menjelaskan tentang manusia itu sama aja di hadapan Allah. Yang berbeda, yang membedakan manusia di hadapan Allah itu cuma ketakwaan. Bukan yang berkulit putih, berkulit hitam, itu sama aja. Di hadapan Allah itu sama aja. Sekarang kita belajar ketika berhentinya kehidupan. Apa yang kalian pikirkan tentang ketika berhentinya kehidupan? Apa? Kiamat. Hari kiamat. Gisel? Ya, meninggal. Putri? Hari akhir. Semuanya betul. Ketika berhentinya kehidupan itu bisa berarti hari kiamat, bisa berarti hari akhir, bisa berarti orang atau manusia meninggal, semuanya benar.
Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama menjelaskan arti iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua menyebutkan nama-nama lain dari hari akhir. Yang ketiga mengetahui tanda-tanda kecil hari akhir. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, anak-anak mampu memahami makna iman kepada hari akhir. Anak-anak mampu menyebutkan nama-nama lain dari hari akhir dan anak-anak mengetahui tanda-tanda kecil hari akhir. Sekarang perhatikan video yang Ibu tampilkan. Hampir 140 tahun lalu, sebuah letusan dahsyat yang mengguncang dunia terjadi. Letusan yang terjadi pada Senin pagi yang terletak di selat antara Pulau Jawa dan Sumatera, Gunung Krakatau. Letusan Gunung Krakatau namanya. Rekor indeks letusan vulkanis atau Volcanic Explosivity Index dalam sejarah modern ini menyebabkan dampak yang luas di dunia. Letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 yang berlangsung selama 20 jam 56 menit menyebabkan hujan abu dan pasir halus berbau belerang yang menyebar hingga sekitar 80 km sampai ke kota Batavia. Letusan ini juga menyebabkan hujan batu abu panas di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan pantai barat Jawa, serta memicu terjadinya tsunami setinggi puluhan meter yang menghancurkan desa-desa di sepanjang pesisir pantai di sekitar Krakatau di Jawa bagian barat dan Sumatera bagian selatan. Tanggal 22 Agustus terjadi suatu letusan yang dahsyat. Ketinggian letusan, material letusan sampai 48 km. Bahkan suara dentumannya itu didengar sampai Australia, yang jaraknya sekian ribu kilometer ya. Dentumannya sampai sana. Bahkan ada yang mengatakan sampai India dan sebagainya. Beberapa bulan sebelum meletus, peningkatan aktivitas Gunung Krakatau telah terjadi. Willem Beyrick, seorang kontrolir Belanda yang tinggal di Ketimbang, sebuah kota kecil di selatan Sumatera, dalam jurnalnya menulis bahwa sejak bulan Mei 1883, dirinya kerap mendengar suara gemuruh keras mengerikan dan merasakan getaran yang mengganggu dari arah Gunung Krakatau. Catatan kapal Conrad yang saat itu melintasi perairan Selat Sunda dekat Gunung Krakatau juga menggambarkan kapal berselimut di debu dan abu yang menyesakan. Conrad butuh waktu 5 jam untuk berjuang melewati ladang batu abu yang mengambang. Sementara seorang agen asuransi kapal berkebangsaan Inggris yang tinggal di Anyer menyebut dalam telegramnya, berminggu-minggu sebelum meletus, Krakatau sempat mengeluarkan asap, api, dan debu disertai dengan letusan-letusan dari suara bergemu di kejauhan. Didahului oleh sebenarnya aktivitas gempa tektonik pada bulan Mei. Nah, bulan Mei ini mulai kerasa di sekitar Jawa Barat maupun di sekitar Lampung. Ini ini ada laporannya dan dirasakan oleh penduduk. Jadi laporan-laporan ini dari penduduk, karena memang kita belum punya sistem monitoring. Jadi memang didahului oleh aktivitas gempa-gempa keras.
setelah sempat mengalami peningkatan aktivitas. Pada bulan Juni 1883, Gunung Krakatau kembali sunyi dan tak ada aktivitas vulkanis apapun yang tercatat. Hanya kepulan asap putih tipis yang masih terlihat dari kawah perbuatan. Ketenangan ini berlangsung selama 8 minggu. Mendengar merasakan ini gempa, semakin tidak karuan. Itu saya tanda tahu. Memasuki bulan Agustus 1883, kepulan asap muncul dari 3 kawah Krakatau. Hal ini diketahui dari laporan Kapten Tentara Belanda. Setelah melihat video tadi, apa yang terjadi di dalam video tadi? Apa Putri? Erupsi, Gunung Krakatau erupsi, kemudian? Ya, udah? Meletusnya Gunung Krakatau. Ada lagi? Apa tadi selain meletusnya Gunung Krakatau? Ada lagi tuh. Apa Ayun? Ada lagi? Apa Gisel? Ya, tsunami. Terus? Tadi di dalam video meletusnya Gunung Krakatau erupsi, kemudian tsunami, hujan abu. Itu merupakan tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir masuk ke mana? Ke rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman. Iman kepada hari akhir. Rukun iman keberapa iman kepada hari akhir? Ke-5. Ada yang tahu artinya iman kepada hari akhir? Ya, meyakini kalau hari akhir itu pasti terjadi. Sekarang kita akan membentuk kelompok untuk memecahkan masalah yang akan Ibu bagikan ke kalian. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Di sini sudah ada LKPD yang Ibu pegang, sudah ada studi kasusnya, sudah ada petunjuk cara mengerjakannya. Nanti silahkan didiskusikan dengan kelompok kalian. Ada yang mau ditanyakan? Kok kayaknya kurang semangat? Ini kelompok 2. Ini jawabannya. Ayo kita tepuk champion dulu biar semangat. Sudah siap? Siap. Tepuk champions. We are champions. Champions. Semangat kita. Silakan dikerjakan, dibaca dulu studi kasusnya, di situ ada studi kasus, kemudian ada pertanyaan yang harus kelompok kalian kerjakan. Sudah selesai? Ya? Apa aja, Bu? Tanda-tanda kecil hari kiamat atau tanda-tanda kecil hari akhir. Ada yang tahu? Tsunami, gempa bumi, kemudian gunung meletus, longsor, meninggalnya manusia. Ada yang lain? Banjir. Terus? Ya, tornado. Semua bencana alam itu namanya hari kiamat. Lebih dikenal dengan kiamat sugro. Contohnya tadi
gunung meletus. Tanda-tanda hari akhir yang ditanyakan Ayun itu, yang pertama fitnah merajalela, kemudian jumlah perempuan lebih banyak. Terus apa lagi? Coba di buku itu ada. Dibuka halaman kejahatan semakin merajalela. Banyak ulama meninggal dunia. Di halaman berapa itu Ayun? Di halaman 100. Di situ ada. Nah, kalau bingung, masih bingung udah? Sudah dibaca tadi kasusnya? Ya. Kalau sudah dibaca berarti sekarang ini dicari di sini termasuk ke mana itu tanda-tanda kecil yang mana? Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai berarti waktunya sekarang untuk presentasi. Mau dimulai dari mana presentasinya? Kelompok 1 dulu yang laki-laki. Ayo silahkan maju di sebelah sini. Nah, ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo perkenalkan diri kamu. Kita dari kelompok. Kita dari kelompok 1 akan membacakan presentasi dari diskusi kami. Ya, ayo silakan dibaca. Ayo Mas Rizky. Tugas 5 ada seorang siswa bernama Wati hari temannya menyebarkan cerita bahwa Fani pernah membawa teks ujian, padahal itu tidak benar. Banyak siswa yang mulai menjauhi Rani tanpa menanyakan kebenaran cerita tersebut. Kami merasa sedih dan sekian. Afwan pertanyaan, apa tanda-tanda betul hari akhir dalam sisi kasus ini? Ada sikap yang harus dilakukan oleh teman-teman Fani dan kamu sebagai seorang muslim. Jawabannya? Ya, terus? Maraknya fitnah dan kebohongan yang membuat orang lain dirugikan seperti disebut dalam hadis bahwa akan datang masa penuh fitnah dan mana kebohongan dianggap sebagai kebenaran. 2. Apa sifat yang seharusnya dilakukan? 1. Tidak langsung percaya pada berita yang tidak jelas sumbernya. Tambayun. 2. Meluruskan kesalahpahaman dan presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1.
Kami Dari kelompok 2 akan membacakan prestasi kami. Studi kasus. Kelas Amir dan Budi sering berdebat tentang siapa yang lebih hebat. Amir berkata, aku lebih pintar daripada kamu karena selalu juara kelas. Sementara itu Budi membalas, tapi aku lebih kaya daripadamu. Lihat saja barang-barang. Mereka terus membandingkan diri tanpa sadar, membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman. Studi kasus. Berlomba-lomba dalam kemewahan. 1. Apa tanda-tanda kecil hari akhir dalam studi khusus ini? Berlomba-lomba dalam kemewahan adalah tanda kecil hari akhir, seperti disebut dalam hadis bahwa manusia akan saling berlomba membangun hal-hal mewah tanpa tujuan yang Tadi kelompok 1 menceritakan tentang apa tadi? Fitnah merajalela. Ya, tanda-tanda kecil hari akhir di kelompok 1 yaitu fitnah merajalela. Gimana tadi presentasi kelompok 1? Sudah bagus apa belum? Sudah bagus. Besok-besok lagi harus lebih ditingkatkan. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, pengertian dari iman. Iman artinya percaya. Rukun iman keberapa? Iman kepada hari akhir? Kelima. Ada berapa hari akhir? Apa aja? Dan kubro. Apa tadi tanda-tanda kecil hari kiamat? 1. Ya, untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, anak-anak hari ini belajar sama Bu Nisa pendidikan agama Islam tentang ketika berhentinya kehidupan, pakai metode diskusi dan presentasi, seneng nggak? Senang, alhamdulillah. Untuk tugas minggu depan, kalian di rumah membaca tanda-tanda besar hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat kubro. Kemudian nanti dipersiapkan untuk bahan-bahan kita membuat poster. Duduk siap, berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzi solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.